Qul salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, subuh ini semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, hidayah, kekuatan serta taufik selalu diberikan kepada kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, Allah mudahkan urusan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita umur yang berkah, sehat zahiran wa batinan, dan memberi kita husnul khatimah. Pagi ini kita akan mengambil hikmah dari seorang saleh, yaitu Al-Imam Shuraih Al-Qadi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat tabi'in, tabi'in, kepada para aulia was-syuhada was-salihin, Utusan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shuraih Al-Qadi radhiyallahu ta'ala anhu, huwa Abu Umayyah Shuraih bin Al-Haris bin Qais bin Jaham Al-Kindi Al-Faqih Qadi Kufah. Huwa min awladil furus alladzina kanu bil Yaman, wa huwa mimman aslama fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wantaqala minal Yaman zaman As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa wala Umar qada Kufah wa aqama ala qadaiha sanat sittina sanah, wa qad qada bil Basrah sanah. Ila innahu istaghna minal quda qabla mauti bi sanah. Asa mi'ah wa asra sinin wa kila mi'ah wa thamani sinin. Tuwfiya sanata sab'in sanata samanin wa sab'in
Beliau adalah seorang qadhi. Jadi beliau Islam di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat menjadi qadhi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau pindah dari Yaman ke Kufah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian oleh Sayyidina Umar di Kufah dijadikan menjadi qadhi. Menjadi qadhi selama 60 tahun. Kemudian berpindah menjadi qadhi di Basrah 1 tahun. Dan beliau mengundurkan diri dari menjadi qadhi 1 tahun sebelum kematian. Wafat pada tahun 78 Hijriah. Umurnya 110 tahun, Masya Allah. 110 tahun. Beliau ini seorang qadhi, jadi omongannya tentang berhubungan dengan hukum tentang qadhi. Wa min kalamihi sayalamu dhalimuna hadza ma naqasu inna zalima yantadzirul iqaba wal mazluma yantadzirun nasr. Akan tahulah orang-orang yang zalim bagian orang yang mereka kurangi nanti. Di dunia ini dia zalim, mengurangi bagian orang, ngambil bagian orang dan sebagainya, menzalimi orang. Nanti dia akan tahu nanti di akhirat. Inna zalima yantadzirul iqab. Sesungguhnya orang yang zalim itu hanya menunggu siksa saja. Orang kalau ada zalim itu nunggu siksa saja. Kayaknya aja beruntung sekarang. Tapi dia itu sebenarnya orang yang menunggu siksa saja. Wal mazluma yantadzirun nasr. Jadi kalau untuk orang yang dizalimi, tenang saja. Hakikatnya dia ini hanyalah orang yang sedang menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agaknya kalau ada seorang menzalimi orang lain, itu yang rugi itu yang zalim. Mesti. Karena dia dosa sudah tentu. Terus dia hanya menunggu azab saja. Sedangkan orang yang dizalimi santai saja, ya. Karena pertolongan itu akan datang. Tunggu saja. Pertolongan itu mesti datang. Qala Ibnu Sirin, sami'tu Suraihan yahlifu billah. Ibnu Sirin mengatakan, saya mendengar Imam Suraih bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ma taraka 'abdun syai'an lillah fawajada faqdahu wala ara Suraihan halafa billah illa ala ilmin. Maknahu man taraka sahabatan aw malan aw ghara dzalika wa kana shadiqan fi tarkihi lam yajid lidzalika tarak masyaqqah. Barang siapa yang meninggalkan syahwat, keinginan, au malan, harta, au ghaira dzalika atau yang lain-lain, wa kana shadiqan, tetapi di dalam meninggalkannya sungguh-sungguh. Hatinya itu sungguh-sungguh, enggak ragu, memang betul-betul ya. Ya. Meninggalkan sahabat dunia, gemerlap dunia, tapi sungguh-sungguh. Wa kana sadiqan fi tarki lam yajid lidzalika tarak masyaqqah. Maka dia tidak akan merasa berat di dalam meninggalkannya. Orang sekarang kenapa berat? Karena dia tak ikhlas mau meninggalkan. Kalau ikhlas enggak berat. Tapi kalau dia tidak ikhlas berat rasanya. Orang puasa saja, orang puasa itu berat kenapa? Kalau niatnya enggak kuat. Tapi kalau niatnya tidak kuat, ringan saja. Tapi kalau tak kuat niatnya, rasanya
Pagi-pagi aja udah lemes, dah kepengin apa nasibnya. Itu seperti itu. Kalau orang betul-betul shadiq, maka apa yang dia lakukan itu akan terasa ringan. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh, semuanya akan menjadi berat. Innama yajidul masyaqqatu fi tarkil ma'lufat man la yakunu shadiqan niyati ma Allah. Sesungguhnya kesusahan itu, rasa berat, rasa susah di dalam meninggalkan sesuatu yang diingin-inginkan, dunia dan lain sebagainya, itu akan terasa berat ditinggalkan ketika tidak ada kesungguhan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semua aja kalau yang dilakukan lillahi ta'ala jadinya ringan. Tapi kalau karena ini, karena itu atau tidak karena Allah berat. Karena Allah ringan saja, semuanya akan menjadi ringan. Karena niat yang tulus, dan akan menjadi berat kalau niatnya tidak tulus. Kita ambil satu hikmah dari Al-Imam Habib Al-Farisi. Beliau adalah Al-Imam Habib bin Isa bin Muhammad Al-Ajmi Abu Muhammad Wakila Abu Muslim Al-Farisi aslan Sumal Basri sakanan kana abidan zaidan mujabad dakwah laki Hasan wa Ibn Sirin wa ruwiya anhuma tuwfiya sanata tis'a asyra wa mi'ah. Beliau adalah seorang mujabud dakwah, doanya mustajab, Masya Allah. Meninggal pada tahun 119. Satu di antara hikmah beliau, wastara Habib ta'aman fi maja'atin asabatin nas. Jadi pada waktu itu sedang masyarakat ini sedang dalam bencana kelaparan. Al-Imam Habib memberi makanan. Nah, faqasamu 'alal masakin, pas waktu orang bilang peceklik, dia beli makanan, dibagi-bagi ke orang miskin. Semakhata aksiyatahu faj'alaha tata firasyih. Semakhata aksiyatahu faj'alaha tata firasyihi. Sumada Allah faja'a ashabut ta'am yataqadawnahu fa akhraja tilkal agisah fa idza mamlu'atad darahim fa wazanaha fa idza hiya huququhum fadafa'aha ilaihim. Jadi kemudian Imam Habib tadi setelah bagi-bagi ya ada kantong-kantongnya tuh, setelah selesai bagi-bagi ada kantong-kantongnya ditaruh di bawah tempat tidurnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faja'a ashabut ta'am yataqadawnahu fa akhrajatil kasyah. Kemudian orang-orang yang memberi makanan tadi ya, yang dia beli datang, istilahnya minta bayarannya. Fa akhrajatil kal agisata fa idza ya mamlu'atad darahim. Maka ketika dibukanya kantong itu tadi yang ditaruh dia di bawah tempat tidurnya itu tiba-tiba saja dipenuhi dengan dirham. Ini karomah.
Fa wazana fa idza hiya uququhum fadafaha ilaihim. Setelah dihitung itu pas jumlahnya seperti apa yang diminta oleh orang-orang tadi yang membuat makanan tadi. Jadi istilahnya beliau ini bab karomah, ya, bab karomah. Waja'atuhu imra'atun talabat minhu syai'an minal mal faqama fatawadda. Ada seorang wanita datang kepadanya minta duit. Orang wanita datang faqama fatawadda. Ada orang minta datang kepada dia, berdiri, dia wudu. Imam Habib Al-Farisi. Sumaja ila musallahu fa shalla. Sudah wudu, pergi ke musallanya, kemudian beliau salat. Falamma faraga qala ya rabbi innan nasa yusinuna dhannahum bi. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang ini berhusnuzon dengan aku. Fadzalika min sitrika alayya fala tukhlif dhannahum bi. Thumma rafa'a hasirahu fa idza bi 50 dirhama fa ataha iyyaha. Salat 2 rakaat. Doa sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang itu berhusnudzan dengan aku ya Allah. Maka itu adalah termasuk sitirmu. Maksudnya Allah menutup apa kekuranganku ini, Allah tutup. Ya Allah, engkau telah menutupi kekuranganku, sehingga orang ini nampaknya aku ini bagus, banyak duit. Ini urusan orang dikira ini Imam Habib ini banyak duit. Orang nggak tahu. Allah menutupi keadaan aslinya. Ya Allah, fala tukhlif dhannahum bi. Ya Allah, janganlah kau selisihkan persangkaan mereka dengan aku. Biarlah kalau mereka ini aku kaya, aku dermawan, ya. Jangan sampai aku nih dia minta aku tak kasih duit ya Allah. Maksudnya jangan sampai. Jangan sampai mereka mungkin ini dermawan ternyata bakhil, tak punya duit. Nah kan? Ya bagus. Summa rafa hasirahu fa idza bi 50 dirhama. Setelah doa selesai, tikarnya diangkat. Tikarnya diangkat, dia menemukan ada 50 dirham. Fataha, iya, kemudian duit itu 50 dirham itu entah dari mana. Dari di bawah tikarnya itu langsung diberikan kepada wanita tadi yang minta itu tadi. Selamat dia, dikira nih Habib Al-Farisi ini banyak duit, padahal tak punya duit. Tapi Allah selamatkan sehingga orang itu persangkaannya kepadanya itu betul, tidak meleset, ya, dermawan, banyak uangnya. Padahal hidup ini dia tidak begitu keadaannya. Makanya ini merupakan bab karomah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu sedikit tentang bagaimana karomah Al-Imam Habib Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dan hikmah dari Imam Syurah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.